Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menjelaskan seluruh syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah memberitahukan kepada kita seluruh umatnya tentang bagaimana tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana cara kita bermuamalah, bagaimana cara kita untuk memanjatkan, menunaikan hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang definisi ibadah. Ya, definisi dari ibadah, dan kita telah jelaskan bagaimana ibadah tersebut bisa tegak kepada Allah Subhanahu wa taala dari definisi-definisi yang telah kita sampaikan. Insyaallah pada malam hari ini masih pada bab yang sama, yaitu bab hak Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, yaitu tentang ibadah. Yang masuk ke pertanyaan yang ketiga disebutkan oleh penulis kitab ini rahimahullah. Beliau sebutkan di sini, beliau nyatakan pertanyaan. Beliau sebutkan kaifa na'budullah, bagaimana cara kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tata cara kita menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini pertanyaannya. Kemudian jawabannya beliau terangkan setelahnya. Kata beliau, na'budullaha kama amarana Allah wa rasuluhu. Kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebagaimana yang diterangkan, yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini jawaban yang sangat singkat dan ringkas sekali. Akan tetapi mengandung makna yang sangat banyak, mengandung makna yang sangat jelas, yaitu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam telah sampaikan di dalam hadis-hadisnya. Qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, dalilnya yang pertama pada surah Muhammad ayat ke-33. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasulah wa la tubtilu a'malakum. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Muhammad ayat ke-33. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ati'u Allah, kalian taatilah Allah Subhanahu wa taala. Wa ati'u Rasulah, dan kalian taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian membatalkan ataupun membuat amalan kalian itu batal. Ini dalil dari Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari istri Nabi yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Apa kata Rasulullah? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad, ay mardu ghairu maqbul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, man amila amalan, barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan, yang berbuat sebuah amalan yang laisa alaihi amruna, yang amalan tersebut tidak ada perintahnya dari kami, ya, yang tidak ada syariatnya dari kami, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa raddun, maka amalan tersebut tertolak. Disebutkan oleh para ulama, makna dari tertolak adalah ghairu maqbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini dua dalil dari Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Sidang jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita bacakan pada surah Muhammad ayat ke-33. Penulis di sini rahimahullah menyebutkan tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita itu melihat perintah ataupun khabar yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan kepada kita, ataupun perintah ataupun khabar yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala terangkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, athi'ullah, hendaklah kalian itu mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kalian tegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa athi'ur rasulah, dan kalian taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan amalan kalian. Disebutkan oleh para ulama di dalam ayat ini, athi'ullah wa athi'ur rasul, cara kalian mentaati Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kalian itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kalian sembah Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Ini makna dari mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa athi'ur rasul, dan kalian taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya disebutkan oleh para ulama, jika kalian ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalian ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalian perhatikanlah syariat yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam surah Al-Qiyamah, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang bagaimana kita itu mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita lakukan tatkala kita itu ingin taat kepada Allah dan ingin taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surah Al-Qiyamah pada ayat ke-18 dan ke-19, Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Inna 'alaina bayanah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tersebut, fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Dan apabila kami bacakan Quran tersebut, kami tilawahkan Al-Quran tersebut, Alkitab, fattabi' qur'anah, maka hendaklah kalian ikuti Quran tersebut. Kalian perhatikan apa yang dibacakan dari Al-Quran tersebut. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang selanjutnya, inna 'alaina bayanah. Sesungguhnya kamilah yang akan menjelaskan apa isi yang terkandung dari Al-Quran tersebut. Disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini bahwasanya di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya adalah tatkala Allah memerintahkan kita untuk beribadah, memerintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Allah perintahkan salat, Allah perintahkan untuk berpuasa, Allah perintahkan untuk haji, Allah perintahkan umrah, Allah perintahkan untuk kita mengeluarkan harta kita, berzakat. Iya, Allah perintahkan kita untuk bernazar misalnya, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka Allah Subhanahu wa taala jelaskan tata cara kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditinggalkan begitu saja. Iya, tidak ditinggalkan begitu saja. Kita dapat perintah, namun kita ditinggalkan begitu saja. Tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala jelaskan bagaimana cara kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maka oleh karenanya
Di ayat tersebut Allah Ta'ala sebutkan, فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. Apabila kami bacakan perintah-perintah yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, hukum-hukum ataupun ibadah-ibadah yang kami syariatkan kepada kalian di dalam Al-Quran tersebut, maka hendaklah kalian taati perintah tersebut, ikuti Quran tersebut. Karena Allah lah subhanahu wa ta'ala yang akan menjelaskan bagaimana tata cara kita beribadah dengan perintah tersebut. Inna alaina bayanah. Karena sesungguhnya kami akan menjelaskan ibadah tersebut. Melalui siapa jemaah? Melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melalui perbuatan-perbuatan dan pensyariatan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, di akhir ayat surat Muhammad ini Allah Ta'ala sebutkan wala tubtilu a'malakum, dan janganlah kalian batalkan amalan kalian. Janganlah kalian membuat amalan kalian itu batal. Iya. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab tafsir beliau Zadul Masir menyebutkan tafsir dari kata firman Allah wala tubtilu a'malakum. Janganlah kalian batalkan amalan kalian. Beliau sebutkan 4 perkataan dari para ulama tentang tafsir dari perkataan ini. Yang pertama, wala tubtilu a'malakum ay bil ma'asi wal kaba'ir. Janganlah kalian batalkan amalan kalian tersebut dengan bermaksiat dan berbuat dosa-dosa besar. Ini yang pertama. Dan ini tafsir yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala. Beliau sebutkan bahwasanya maksiat dan dosa-dosa besar tersebut bisa mengurangi pahala dari amalan-amalan tersebut, walaupun secara perlahan, sedikit demi sedikit. Iya, sedikit demi sedikit. Tatkala seseorang melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pahala yang telah dia lakukan dari amalan-amalannya akan terkikis sedikit demi sedikit. Iya. Dan hatinya pun Allah Subhanahu wa ta'ala akan titikkan noda hitam di dadanya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala tentang keadaan seseorang berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aznaba 'abdun dzamban." Tatkala seorang hamba itu dia berbuat dosa, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Ya. Apabila seorang hamba melakukan kemaksiatan kepada Allah, berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dititikkan di dadanya itu noda hitam. Satu titik, jemaah. Satu titik noda hitam di dadanya, di hatinya. Fa idza naza'a wa taba. Ya, apabila dia bertaubat, kemudian dia mencabut dirinya ataupun lari dari dosa tersebut, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka titik hitam tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Namun kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala dia terus berbuat dosa, terus berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka titik hitam tersebut akan semakin banyak dan membesar dan menjadi segumpal kehitaman di dalam hatinya. Dan itulah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin. Dan noda hitam tersebut, dosa-dosa yang telah dia perbuat, itulah yang namanya aran. Di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalla bal, sekali-kali tidak, rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Segumpal hitam itu dosa-dosa yang telah perbuat, ala qulubihim,
di dalam hati mereka makanu yaksibun, sebagaimana yang telah mereka perbuat dari dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan titik hitam tersebut akan senantiasa dia menumpuk di dalam hati seorang hamba sampai menjadikan hati seorang hamba tersebut keras dari peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tafsir yang kedua yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, wala tubtilu a'malakum, janganlah kalian membatalkan amalan-amalan kalian, adalah dengan bisyakki wan nifaq, dengan kalian itu berbuat kemunafikan ataupun ragu dengan syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kalian. Dan ini tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Atha' bin Abi Rabah radhiyallahu rahimahullahu taala, yaitu dengan cara ragu dan berbuat kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik nifak di sini, munafik di sini, baik munafik secara amalan maupun secara i'tiqadan. Baik dia munafik secara amal perbuatan atau dia munafik secara keyakinan. Dan nifak disebutkan oleh para ulama sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, ada dua macam. Yang pertama nifak amali, nifak yang bersifat perbuatan, dan ini tidak membuat pelakunya keluar dari agama Islam. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tanda-tanda atau ciri-ciri orang munafikin. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ayatul munafiq thalathah. Tanda ciri-ciri dari orang-orang munafik ada 3. Idza hadatsa kadzaba. Apabila dia berbicara maka dia berbohong. Kemudian wa idza wa'ada ikhtalafa. Apabila dia berjanji maka dia ingkari. Kemudian yang ketiga wa idza tumina khana. Apabila dia diberikan amanah maka dia berkhianat. Dan ini adalah nifak amali, kemunafikan yang bersifat amalan, dan ini tidak mengeluarkan dari Islam. Akan tetapi dia bisa membatalkan amalan seseorang hamba di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nifak i'tiqadi, munafik yang bersifat keyakinan. Ya, inilah munafik yang dilaksanakan oleh atau dilakukan oleh orang-orang jahili, orang-orang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum munafikin yang mereka lakukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tampakkan bahwasanya mereka salat. Iya. Kemudian mereka keluar berjamaah di masjid. Ada di antara mereka yang mengucapkan syahadat, seolah-olah mereka masuk ke dalam Islam. Kemudian ada di antara mereka yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikut perang jemaah, ikut berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga di antara mereka ada yang melaksanakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hati mereka itu menyembunyikan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini nifak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Iya. Dan sebagaimana yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim pada surah An-Nisa tentang orang-orang munafikin, yang mereka itu Allah jamin jemaah, Allah jamin akan masuk ke dalam neraka. Pasti mereka masuk ke dalam neraka. Apa kata Allah? Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka itu tempatnya di kerak paling bawah dari api neraka. Disebutkan oleh para ulama tentang ayat ini, inna finnari darakat. Sesungguhnya di neraka itu ada darakat. Ya, darakat namanya. Wa inna fil jannati darajat. Dan di surga itu ada derajat. Apa perbedaan darakat dengan derajat? Kalau darakat disebut oleh para ulama adalah tingkatan menurun ke bawah. Tingkatan menurun ke bawah.
Artinya apa jemaah? Semakin tingkatan tersebut menurun ke bawah, maka yang di bawah itulah yang paling tertinggi daripada yang paling atas. Adapun darajat yang di surga tadi disebut oleh para ulama, itu adalah tingkatan ke atas. Semakin tinggi tingkatan tersebut, maka itulah tingkatan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan surga jamaah rahimani wa rahimakumullah disebut oleh para ulama, semakin dia paling rendah, semakin dia itu paling bawah, maka siksaannya dan juga bentuk dari azabnya itu paling pedih jamaah rahimani wa rahimakumullah. Adapun di surga semakin tinggi derajatnya, maka semakin tinggi pula kenikmatan yang dia dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan orang-orang munafikin seperti ini yang mereka menyembunyikan kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walaupun mereka ucapkan syahadat, walaupun mereka laksanakan salat, walaupun mereka berjihad, walaupun mereka itu mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tatkala mereka sembunyikan kekufuran mereka kepada Allah, maka mereka tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Mereka tidak dikatakan sebagai seorang muslim. Adapun nifak amali, munafik secara amalan, maka mereka tidak dikeluarkan dari agama Islam. Kemudian tafsir yang keempat, yang ketiga, disebutkan oleh Imam Ibnu Jauzi, ar-riya was-sum'ah. Janganlah kalian batalkan amalan kalian dengan cara kalian berbuat riya dan sum'ah. Dan ini tafsir yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Sa'ib. Iya. Dan kita tahu jamaah rahimani wa rahimakumullah, salah satu pembatal dari amalan ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara kita itu melakukan riya ataupun sum'ah. Baik. Riya dan sum'ah ini disebut oleh para ulama, dia itu sebenarnya satu perkara, satu macam. Akan tetapi bedanya adalah riya itu ma yata'allaq bil basar. Riya itu adalah apa yang berkaitan dengan penglihatan. Iya, apa yang berkaitan dengan penglihatan. Was-sum'ah, adapun sum'ah ma yata'allaq bis sam'. Sum'ah itu yang berkaitan dengan pendengaran. Ini bedanya. Akan tetapi dia satu jenis ya, Mas. Iya. Sama-sama tujuannya adalah untuk pamer. Iya. Tujuannya untuk pamer. Baik dengan cara dia menampakkan amalannya maupun dengan cara dia ceritakan atau perdengarkan kepada orang lain. Iya, misalnya tatkala seorang melaksanakan sholat, dia melaksanakan sholat, kemudian di depannya ada orang yang dia segani ataupun ada orang yang dia hormati, maka dia perindah sholatnya, dia perbagus sholatnya, dia percantik sholatnya, supaya apa ya, Mas? Supaya dia dipuji oleh orang yang dia segani tersebut, orang yang dia hormati tersebut. Iya. Ataupun tatkala dia melaksanakan pembayaran zakat ataupun bersedekah, kemudian dia ambil HP-nya, dia rekam ataupun dia ambil gambar dari perbuatannya tersebut, kemudian dia share ke media-media sosial ataupun dia menampakkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dan inilah yang disebut dengan riya. Dia tampakkan amalannya, dia perlihatkan amalannya dengan tujuan untuk dipuji oleh orang lain, ya, supaya untuk disanjung oleh orang-orang yang melihatnya. Kemudian sum'ah, dia perdengarkan amalannya, tidak ditanya, tidak disinggung, tiba-tiba dia ceritakan amalannya tersebut.
Misalnya, dia laksanakan sholat tahajud tadi malam, ataupun dia laksanakan sholat malam, sholat witir misalnya. Keesokan harinya dia ceritakan, ya, tanpa disinggung dan tanpa ditanya oleh orang lain. Dia ceritakan, saya semalam sholat tahajud, saya semalam melaksanakan sholat witir. Tujuannya apa jemaah? Ingin mendapat pujian dan sanjungan dari manusia. Dan orang-orang yang melakukan perbuatan seperti ini, maka amalannya batal. Amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan apa jemaah? Dikarenakan dia telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun syiriknya syirik kecil. Iya. Walaupun syiriknya adalah syirik kecil. Akan tetapi amalannya batal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karenanya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul khafi atau asy-syirkul asghar." Sesungguhnya yang paling aku takutkan menimpa kalian, di dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafa ma akhafu alaikum min fitnatid dajjal." Daripada fitnah dajjal yang akan menimpa kalian di akhir zaman nantinya adalah asyirkul khafi ataupun asyirkul asghar. Syirik yang tersembunyi, syirik yang kecil. Kemudian para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Fama huwa asyirkul khafi ya Rasulullah? Fama huwa asyirkul asghar?" Apa itu syirik yang tersembunyi? Apa itu syirik yang kecil wahai Rasulullah? Kemudian Rasulullah sebutkan ar-riya. Itulah riya. Iya, itulah ar-riya. Menampakkan ibadah, memperlihatkan amalan kepada orang lain supaya disanjung, supaya mendapatkan pujian dari orang lain. Iya. Kemudian tafsir yang keempat disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi, dan ini tafsir yang disebutkan oleh Imam Muqatil, "Wala tubtilu a'malakum," dan janganlah kalian membatalkan amalan kalian dengan cara bil manni, dengan cara kalian itu mengungkit-ungkit ataupun menyebut-nyebut amalan kalian di hadapan orang yang kalian telah perbuat. Ya, misalnya tatkala kita menolong orang lain, tatkala kita bersedekah kepada orang lain, berinfak kepada orang lain, kita katakan kepadanya, kalau bukan karena saya yang tolong kamu, maka kamu pasti akan celaka tadi. Ya, ini contohnya. Kemudian pada hal yang lain misalnya, saya telah beri makan kamu, saya telah beri nafkah kepadamu, saya telah bimbing kamu, telah ajarkan kamu, tapi kamu tidak berterima kasih kepada saya. Dan ini termasuk dari mengungkit-ungkit ataupun menyebut-nyebut amalan. Maka oleh karena ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, pada penghujung surah Al-Baqarah tersebut menyebutkan bahwasanya, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha, dengan cara kalian mengungkit-ungkit, menyebut-nyebut sedekah tersebut, dan kalian adha, mencaci maki orang yang kalian beri sedekah tersebut. Ya. Tatkala kita berikan sedekah kepadanya, berikan sesuatu kepadanya yang tujuan untuk menolongnya, kita ungkit-ungkit hal tersebut. Ya. Kemudian sudahlah kita ungkit, kita cela dia. Ya. Apa nih nak tahu terima kasih? Apa nih orang tidak tahu membalas jasa kepada orang lain? Dan ini bisa membatalkan amalan jamaah rahimani wa rahimakumullah. Pernah suatu ketika disebutkan oleh seorang imam dari kalangan as-salaf rahimahumullah ta'ala. Iya. Seseorang berkata kepada imam tersebut. Dia berkata, "Khadamtu li fulana
wa antu fulan, aku telah melayani si fulan dengan pelayanan yang baik. Wa antu fulan, dan aku telah menolong si fulan. Kemudian dia sebutkan kebaikan-kebaikannya, yang kebaikan tersebut merupakan muamalahnya, sebagai bentuk hubungan antara dia dengan manusia yang lainnya yang dia tersebut memberikan manfaat kepada saudaranya. Kemudian disebutkan oleh imam tersebut, mendengar dari perkataan orang ini, la khaira fil ma'ruf idza dzukir. Tidak ada kebaikan pada hal yang ma'ruf. Tidak ada kebaikan pada hal yang bermanfaat jikalau kebaikan tersebut diungkit-ungkit. Tidak ada lagi kebaikan dari ibadah tersebut kalau diungkit-ungkit. Dan ini bisa membatalkan amalan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang beramal dengan sebuah amalan yang amalan tersebut tidak ada perintahnya, tidak ada syariatnya dari kami, fahuwa rad, maka amalan tersebut raddun, tertolak. Maknanya adalah ghairu maqbul, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini diriwayat al-Imam Muslim. Adapun diriwayat al-Imam Al-Bukhari ada hadis yang semakna dengan hadis ini dan perawinya sama, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Rasulullah? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru, berbuat sesuatu yang baru, fi amrina hadza, di dalam urusan kami ini, yaitu urusan apa? Urusan agama. Karena Rasulullah diutus untuk agama, bukan untuk dunia. Ma laysa min, yang amalan yang baru tersebut tidak ada contohnya, dasarnya dari kami, fahuwa rad, maka yang baru tersebut tertolak. Tidak ada perintahnya dari kami dan amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini disebutkan oleh para ulama terjadi sengketa antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyebutkan prinsip yang sama, yaitu apa? Kita harus wajib menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita wajib untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang menjadi perbedaan menurut tata cara siapa? Menurut tata cara siapa? Kalau ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka adalah ahlut taslim dan wal inqiyad, adalah orang-orang yang mereka itu senantiasa menyerahkan urusan agama mereka kepada syariat. Kemudian mereka tunduk dan patuh kepada syariat yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya bawakan. Maka mereka sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah perintahkan kepada kita bahwasanya kita taati Allah dan taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita taati Allah dengan cara kita sembah Allah, dengan cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita taati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara mengikuti syariat, mengikuti contoh beribadah yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini terjadi sengketa antara ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Adapun ahlul bid'ah, mereka tidak mau mengambil syariat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak mau mengambil contoh ataupun
sunnah yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin berbuat sendiri. Mereka ingin beribadah dengan cara mereka sendiri. Dan naif sekali jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jikalau Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menyembah dirinya, untuk memerintahkan kepada kita beribadah kepadanya, tanpa Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan tata caranya melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau demikian, untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini? Untuk apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah perintahkan berdakwah di muka bumi ini jikalau bukan untuk memerintahkan menjelaskan syariat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan, menjelaskan tata cara kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa fungsi dari Rasul tersebut? Ya. Maka oleh karena ya jamaah rahimani wa rahimakumullah, jikalau ada orang mengatakan kita melaksanakan ibadah walaupun tidak dengan cara Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak dengan cara sunnah, tidak dengan cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak mengapa. Yang penting niatnya baik. Dan ini perkataan yang keliru jemaah. Perkataannya yang keliru. Dikarenakan apa jemaah rahimani wa rahimakumullah? Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab kita bukan hanya dari niat kita, bukan hanya dari keadaan hati kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghisab kita dengan hati dan amalan anggota badan yang kita laksanakan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang fisik kalian, tidak memandang rupa kalian, tidak memandang wajah-wajah kalian. Wala ila amwalikum, dan Allah itu tidak memandang harta-harta kalian, tidak memandang kekayaan-kekayaan yang kalian miliki. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat kondisi hati kalian, niat kalian itu. Sampai di situ jemaah? Enggak. Wa a'malikum, dan amalan-amalan kalian yang kalian perbuat. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis ini menyatakan kepada kita bahwasanya hati saja tidak cukup untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tapi apa? Harus disertai dengan anggota badan. Harus disertai dengan anggota badan. Jikalau kita berdalil ataupun beralasan dengan hati yang baik, maka oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah akan banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi di muka bumi ini. Kan niatnya baik, tapi tata caranya tidak sesuai dengan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan ini. Ini belum selesai jemaah, di pertemuan yang akan datang. Dan kajian pada malam hari ini kita berhenti sampai di sini, cukupkan sampai di sini. Jikalau ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan, maka kami persilakan. Iya. Contoh dari Rasulullah. Tidak ada contoh. Tidak ada contoh. Ya. Tidak ada anjuran Allah dan Rasulnya. Satu contohnya sekarang berkembang baca Al-Quran di rumah-rumah orang yang meninggal. Ya. Tengah malam mereka berkasidah-kasidah. Ya. Dan niat ahli rumah dan mereka juga yang melaksanakan itu, yang menyampaikan itu, membaca ayat. Ya. Untuk memberi bantuan kepada yang meninggal agar terhapus dosa-dosanya.
bagaimana kebiasaan-kebiasaan di tengah-tengah masyarakat ini yang tidak menghiraukan apa yang didalilkan oleh Al-Quran dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Dan masa Rasulullah sama sekali nggak ada keteladanan untuk kita itu. Bagaimana amalan jadi? Terkait dengan amalan tersebut, benar seperti yang telah disebutkan oleh Pak Hashimi, bahwasanya amalan tersebut tidak ada contoh dan tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kami jawab jamaah rahimani wa rahimakumullah, kami ingin memberikan sebuah kaidah yang disebutkan oleh para ulama, yang kaidah tersebut diambil dari hadis ini tadi. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Apa kata Rasulullah tadi? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fahuwa rad. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru, amalan yang baru di dalam urusan kami ini, yaitu urusan agama, ma laysa min, yang tidak ada contohnya dari kami, tidak ada perintahnya dari kami, tuntunannya tidak ada dari kami, fahuwa rad, maka amalan tersebut tertolak ataupun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini ada 3 batasan disebut oleh para ulama cara kita itu menilai sebuah perbuatan itu adalah bid'ah. Yang pertama apa? Man ahdatsa. Dia adalah perbuatan yang baru dilaksanakan. Yang baru tersebut tidak ada di zaman Rasulullah maupun di zamannya para sahabat ridwanullahi taala alaihi. Ini yang pertama, dia baru. Yang kedua, fi amrina hadza, dia di dalam urusan agama, bukan urusan dunia. Kalau urusan dunia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan kepada kita, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian itu lebih mengetahui, lebih tahu tentang perkara-perkara dunia kalian. Ini Rasulullah sebutkan. Hadis riwayat Al-Imam Muslim. Yang ketiga, kaidahnya adalah amalan tersebut tidak ada contohnya, tidak ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan 3 batasan ini, 3 kaidah ini, maka insyaallah kita semuanya bisa memahami sebuah amalan tersebut dia bagian dari syariat atau dia adalah bid'ah yang diada-adakan oleh masyarakat. Yang pertama tadi apa? Dia baru. Baru dia. Dibuat-buat jemaah. Yang kedua, dalam urusan agama. Di dalam urusan agama. Sehingga kalau ada yang bilang handphone, mikrofon, pintu, kaca, kemudian apa lagi? Mobil, motor, sepeda, bid'ah, maka ini tidak termasuk dari definisi ini. Itu urusan dunia. AC bid'ah misalnya, kipas angin bid'ah. Ini tidak termasuk dalam perkara ini. Ini urusan dunia. Yang termasuk hukum bid'ah itu adalah hanya pada urusan agama, bukan urusan dunia. 2 ya. Yang pertama tadi baru, dia diada-adakan. Kemudian yang kedua dalam urusan agama. Yang ketiga tidak ada dalilnya ataupun contohnya, tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya ridwanullahi taala alaihi. Dengan 3 kaidah ini insyaallah kita semuanya akan bisa memahami amalan tersebut bid'ah ataukah dia adalah amalan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu. Adapun kondisi amalannya, kondisi amalan tersebut yang disebutkan oleh Bapak tadi, dia bacakan Quran di rumahnya dengan niat menyampaikan pahala, menyampaikan pahala kepada orang mati tersebut. Kita tidak usah membicarakan terkait amalan dari orang yang membaca Al-Quran tadi. Amalan orang yang membaca Quran tadi.
amalan yang ingin disampaikan kepada mayit tadi itu tidak akan sampai. Ya, amalan yang ingin disampaikan kepada mayit tadi itu tidak akan sampai. Karena kenapa? Kata Rasulullah SAW, "Idza matal insan inqata'a amaluhu." Apabila manusia itu mati, seorang manusia hamba itu mati, meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputus amalannya. Berarti masih bisa enggak dia beramal? Tidak bisa lagi dia untuk beramal. Kecuali sadaqatin jariyah. Sedekah jariyah. Atau ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu tersebut termasuk dari sedekah jariyah. Aw waladin salihin yad'u lah, ataupun anak yang saleh yang mendoakan dirinya. Adapun pahala yang ingin disampaikan kepadanya, maka pahala tersebut tidak akan sampai kecuali sedekah, jemaah. Sedekah ada perintahnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi matat. Afa atasaddaqu 'alaiha?" Wa ya Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim. Ummiku, ibuku telah meninggal dunia, telah mati. Afa atasaddaqu 'alaiha? Apakah aku bisa bersedekah kepadanya? Iya, bisa menyampaikan pahala sedekah kepada ibuku tersebut? Qala na'am, kata Rasulullah. Kata Rasulullah apa? Iya. Tasaddaqa 'alaiha, tasaddaq 'alaiha. Bersedekahlah untuk ibumu. Kemudian tanya lagi sahabat ini kepada Rasulullah, fa ayyu sadaqatin afdal? Sedekah apa yang paling afdal aku berikan kepada ibuku? Qala Rasulullah, saqyul ma'. Berkata Rasulullah SAW, sedekah yang paling afdal engkau berikan adalah memberi minum kepada orang lain. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Baik dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Ya, misalnya kita bersedekah atas nama orang tua kita. Dan ini diperbolehkan oleh syariat. Khusus untuk sedekah. Adapun dengan baca Quran tadi, maka pahalanya tak sampai, dan perbuatan orang yang melaksanakan bacaan Quran tadi tidaklah dituntun oleh syariat, tidak ada tuntunannya dari syariat, alias amalan tersebut adalah amalan yang mengada-ngada, ataupun bahasa syar'inya adalah bid'ah. Seperti itu, Pak. Ada yang lain? Waktu. Baik. Kalau bisa Ustaz, besok tanya jawabnya lebih panjang lagi. Kita ada waktu Ustaz 20 menit untuk tanya jawab gitu. Baik. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan juga para jamaah sekalian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.